Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi eksponen, masih tentang materi eksponen, tapi kita bahas eh, tentang akar. Jadi bentuk akar. Akar itu bagian dari eksponen, masih ada hubungannya ya sama perpangkatan. Langsung saja kita bahas untuk yang pertama, hubungan pangkat dan akar. Jadi ketika ada tiga pangkat dua, itu kan hasilnya 9 ya. Nah, dapat dituliskan menjadi 3 akar 9. Akarnya tentu akar pangkat 2 ya. Jadi akarnya sesuai sama pangkatnya, gitu. Jadi hubungannya akar dan pangkat ini. Di akarnya 9 akar 2 gitu. Sama dengan 3. Nah, terus atau 3 pangkat 3 sama dengan 27. Dapat dituliskan juga jadi 3 itu sama dengan 27 akar pangkat 3 gitu. Terus 3 pangkat 4 sama dengan 81. Dapat dituliskan juga 3 itu berarti sama dengan 81 akar pangkat 4. Gitu. Terus eh hubungannya itu ya seperti ini kira-kira ya. Hubungan pangkat dan hubungan akar. Nah, untuk bentuk akar ini, untuk menyelesaikan yang kedua, menyatakan bentuk akar, kalian itu harus sudah memahami ini bentuk akar yang umumnya, yang udah dipelajari di SD ya. Akar 4 itu sama dengan 2, akar 9 itu 3, akar 16 itu 4 gitu kan. Akar 25 itu 5, akar 36 itu kan 6 ya. Akar 4 7, akar 81 9, akar 10 itu 100 itu 10. Ya, jadi untuk yang akar ini kalian udah harus hafal ya. Karena ini kan pelajaran SD. Nah, terus kalau kalian udah hafal tentang akar-akar ini, jadi lebih mudah ngerjain yang menyatakan bentuk akar ini. Kita coba kerjain. Yang nomor satu ya, akar 32 sama dengan, akar 32 sama dengan, itu kan perkalian 32 tuh berapa gitu kan. 32 itu kan akarnya dari akar 16 kali akar 2 ya. Berarti akar 16. Akar 16 itu kan 4. Terus akar 2 itu nggak ada. Ya udah jadi 4 akar 2. Jadi harus tahu 32 itu perkalian akar berapa dengan akar berapa. Ya, untuk yang kedua itu akar 75. 75 itu kan bisa dibaca jadi akar 25 dikali sama akar 3 kan. Sama dengan akar 25 itu 5. Terus akar 3 itu kan tetap akar 3. Jadi bentuk sederhananya akar 5 akar 3. Sebenarnya ini juga di pelajaran di SMP ya. Kalau kalian masih masih ingat-ingat gitu materinya. Harusnya tidak terlalu susah karena waktu SMP udah dipelajarin. Oke. Yang kedua kita bahas selanjutnya tentang menyederhanakan akar. Sama kayak eksponen, dia juga ada sifat-sifat akar namanya. Kalau eksponen kan sifat-sifat eksponen ya. Terus yang nomor satu itu akar A akar pangkat N, B akar pangkat N. Kalau dikali gimana? Kalau dikali jadi eh, A kali B. A, eh, pangkatnya tetap N gitu. Jadi pangkatnya itu nggak dikali, tetap aja N. Contoh kayak gini, 2 akar pangkat 3 dikali 3 akar pangkat 3. Berarti jadinya akar 6. Akar pangkatnya tetap 3. Gitu. Nggak jadi 9 ya, nggak jadi berubah. Oke, selanjutnya untuk sifat yang nomor 2, ini sifatnya lumayan banyak ya, sampai 8. Terus yang kedua itu A akar pangkat F dikali A akar pangkat N. Nah, ini akar pangkatnya berbeda nih. Dia sama dengan M kali N, akar pangkatnya dikali, terus pangkatnya ditambah. Pangkat akar pangkat gitu. Jadi ada gininya gitu. Tadi kan nggak ada pangkatnya ya, jadi ada pangkatnya.
Tuh, contoh, akar 3 dikali 3 akar pangkat 5. Nah, berarti jadinya tiganya tetap. Terus ini kan sebenarnya kalau polos gini ada akarnya ya, akar 2. Jadinya ini 2 kali 5, terus ini 2 tambah sama dengan 3 pangkat 7 akar pangkat 10. Hmm. Untuk yang nomor 3, ini untuk pangkat ya. Hapus. A per B akar pangkat N. Nah, bisa dipecah jadi A akar N, B akar N gitu. Jadi 2 pangkat 3 akar 3, ini akar pangkatnya 3. Jadi kepecah gini. Bisa. Ya, terus buat nomor 4, ini akar A akar pangkat M, A akar pangkat M. Tapi dibagi. Jadi kalau yang nomor 2 itu kan dikali, yang nomor 4 itu dibagi. Kalau dibagi itu bedanya, ini dikurang. Jadi, contohnya misal, ini ya. Berarti jadi 5, terus 4 kurang 3, ini 4 kali 3. Sama dengan akar 5, 4 kurang 3 itu kan 1 ya. 4 kali 3, 12. Jadi 15, maaf. Jadi 5 akar pangkat 12. Gitu. Terus tuh yang nomor 3, itu kayak gini. Ada A pangkat N, akar pangkat N. Jadi akar sama, pangkatnya sama gitu. Sama-sama N. Sebenarnya kalau akar sama pangkatnya sama, ini kita coret aja. Jadi diimpas akar dan pangkat. Jadi hasilnya cuma A aja. Contoh yang nomor 5 nih, 8 akar pangkat 3. 8 itu kan bisa kita berkecil jadi 2 pangkat 3 ya. Jadi 2 pangkat 3 akar 3. Ya udah coret-coret jadi sisanya 2 gitu. Lanjut nomor 6, A akar N terus dipangkatin P. Nah, kalau dipangkatin P ya udah jadi P-nya itu masuk ke A ini. Gitu. Jadinya A pangkat P akar N. Contoh kayak gini. Ada 2 akar 3 terus eh 2 akar pangkat 3 terus dipangkatin 5. Jadinya kan 2 pangkat 5 akar pangkatnya 3. Ya, lanjut nomor 7. Nomor 7 itu akarnya double ya, 2. Jadi akar N diakarin lagi M terus A gitu. Atau kalau baca dari dalam, A akar M diakarkan lagi dengan N. Nah, ini pangkatnya dikali akar pangkatnya. M kali N. Contoh kayak gini, 7 akar 2 diakarin lagi 3. Berarti ini kali aja kan jadinya. Jadi akar 3 kali 2. Jadinya 6 akar 7. Ini ya. Terus nomor 8. Nomor 8 itu dipakai kalau kalian misalnya mau mengalihkan akar sama pangkatnya dengan angka tertentu gitu ya. Contoh misalnya ada pangkat M, akar N, kalian mau kaliin sama P. Jadi kalau mau dikaliin sama angka tertentu, pangkatnya dikali dan akarnya dikali dengan angka yang sama. Gitu. Contoh, misalnya 3 pangkat 4, akar 5 nih, 8. Saya mau kaliin sama 2. Berarti 5 harus dikali 2, 4 juga harus dikali 2. Atau kali 3. Jadi 5 kali 3, 4 juga harus kali 3 gitu. Ini untuk kondisi-kondisi tertentu dalam menyelesaikan soal kalau kalian mau mengalihkan akar ini dengan angka tertentu. Gitu. Misal saya kaliin 3 ya. Eh, misalnya ini tadi kan 3, berarti 4 saya kali 3, 5 kali 3. Jadinya 15 per 15, 3 pangkat 12. Kayak gini ya. Ini untuk sifat-sifat dari akar, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita bahas contoh soalnya. Contoh soal untuk akar itu kan menggunakan beberapa, untuk satu soal itu menggunakan beberapa sifat gitu ya. Tapi yang intinya, kalau saya mau rangkum, yang paling sering kepake itu adalah ini yang sudah ditulis notes ya. Jadi kalau akarnya sama, misalnya kayak contoh satu nih, akarnya 3 semua,
akarnya sama itu bisa dikali, ditambah, dibagi, itu dikurang tuh bebas, boleh. Tapi kalau akarnya beda, cuman boleh dikali dan dibagi aja. Nggak bisa ditambah atau dikurang. Gitu. Jadi sebenarnya mirip sama aljabar ya. Kalau akarnya, kalau variabelnya beda itu cuma bisa dikali dan dibagi. Nggak bisa ditambah dan dikurang. Akar juga kayak gitu. Terus yang ketiga itu ketika akarnya sama, akar A kali akar A, akarnya jadi hilang. Jadi angkanya A aja. Ya, supaya bisa dipahami, kita lanjut ke contoh soal yang nomor satu ya. Jadi ada 5 akar 3, ditambah 3 akar 3, dikurang akar 3. Semuanya akar 3. Nah, karena akarnya sama, jadi bebas ditambah atau dikurang boleh. Jadi kita tambahin dan kurangin. Nah, ingat yang ditambah dan dikurang itu adalah angka depannya akar. Jadi 5, 3, dan ini ada -1 ya. -1 akarnya tetap akar 3. Nggak ditambah dan nggak dikurang. Gitu. Jadi penulisannya gini. 5 tambah 3 dikurang 1 akar 3. Gitu. Jadi yang kita jumlah itu cuma depannya aja. 5 tambah 3 itu kan 8. Dikurang 1, 7. Jadi 7 akar 3. Kayak gini. Itu ya. Oke, lanjut untuk yang nomor 2. Nomor 2 itu 8 akar 3 tambah 6 akar 2 tambah 12 akar 3 dikurang 4 akar 2. Jadi ada akar 3 sama akar 3, ada akar 2 sama akar 2. Gitu. Yang kita jumlah itu yang sama akarnya. Karena kalau akar 3 dan akar 2 itu nggak boleh dijumlah atau dikurang kan. Karena akarnya berbeda. Terus cara nulisnya berarti gini. Hmm, cara nulisnya itu 8 ditambah 12 terus akar 3 tuh kan. Terus ditambah sama 6 dikurang 4 akar 2. Begini. Nah, 8 tambah 12 itu kan 20 nih. Jadi 20 akar 3 ditambah 6 kurang 4 jadi 2. 2 akar 2. Nah, karena ini sisanya 3 akar, akar 3 dan akar 2 jadi nggak bisa diapa-apain lagi. Udah selesainya sampai sini aja. Tuh ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu 2 akar 2 ditambah 2 akar 8 ditambah 2 akar 32. Nah, ini kan akarnya beda-beda ya. Cuman kita lihat dulu apakah bisa disederhanakan atau enggak. Hmm. Kalau 2 akar 2 kan nggak bisa disederhanakan ya. Tetap aja akar 2. Nah, ini kan ada 2 akar 8. Akar 8 itu kan bisa kita pecah jadi akar 4 dikali akar 2 kan. Terus ditambah sama akar 32 itu bisa kita pecah juga jadi 16 dikali 2 gitu. Tadi udah diapalin akar-akar yang harus kalian tahu kan ya. Di 2 akar 2 ditambah 2. Akar 4 itu kan 2 akar 2 ditambah 2 dikali 4 dikali akar 2. Jadi 2 akar 2 ditambah 2 kali 2 itu 4. 4 akar 2 ditambah 2 kali 4 itu 8. 8 akar 2. Nah, ini udah sama semua ya hasil akarnya jadi akar 2 semua. Jadinya 2 tambah 4 tambah 8 akar 2. 2 tambah 4 tambah 8 itu 14 ya. Jadi 14 akar 2. Ini hasilnya. Gitu. Jadi kalau akarnya berbeda-beda belum tentu dia nggak bisa dijumlah ya. Bisa jadi akarnya itu kalau misalnya dia besar kayak 8, 32, eh, 2, 50 misalnya. Itu dia bisa disederhanain lagi. Itu. Oke, lanjut ke yang nomor 4. Akar 216 ditambah akar 6 dikurang akar 150. Nah, ini kan akarnya besar-besar nih. 216 sama 150. Berarti dia kemungkinan bisa diperkecil gitu. 216 itu kan bisa kita rubah jadi 36 kali 6 ya. Ditambah akar 6 dikurang akar 25 kali akar 6. 150 itu 25 kali 6. Terus 36-nya itu rubah jadi 6. 6 akar 6
ditambah akar 6 dikurang 25 itu kan 5 ya. Akar 25 itu 5, 5 akar 6. Nah, ternyata semuanya jadi akar 6. Setelah akar 6 semua berarti bisa disederhanain. Jadinya 6 tambah 1 kurang 5 akar 6. 7 kurang 5 ya. Jadi 7 kurang 5 itu kan 2. 2 akar 6. Berarti segini hasilnya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Soal nomor 5 ini perkalian ya. Jadi soal nomor 5 ini perkalian. Perkalian pelangi. Akar 7 kali sini. Akar 7 kali ke sini. Ini kali ke sini, kali ke sini. Kita kaliin aja satu-satu. Gitu. Dari akar 7 dikali akar 7 dikali 2 akar 7 ya. Terus akar 7 dikali akar 2. Akar 7 kali akar 2. Min, ini kata min 3 akar 2 kali plus 2 akar 7 berarti nanti hasilnya pasti minus kan ya. Jadi minus 3 akar 2 kali 2 akar 7. Terus minus 3 akar 2 dikali akar 2. Nah, ingat tadi yang kalau akarnya sama, akar 7 kali akar 7 berarti jadi 7 aja ya. 2 kali 7. Ditambah sama akar 7 kali akar 2 berarti akar 14. Nah, ingat kalau perkalian itu bebas ya, mau beda akarnya juga nggak apa-apa. Kalian aja. Dikurang 3 akar 2 dikali 2 akar 7. Nah, ini kalau perkalian kayak gini, angka sama angka, akar sama akar ya. Jadi 3 kali 2 itu 6, akar 2 kali akar 7 jadi akar 14. Angka dengan angka depan, akarnya dengan akar depan. Akar sama akar. Terus yang kalau ini, min 3 akar 2 kali akar 2 jadi kali 4. Gitu kalian. Kita sederhanakan lagi, 2 kali 7 itu 14. Ditambah, ini akar 14 kan berarti bisa ya ditambahin. Ini 1. 1 kurang 6 akan 14 dikurang 12. Ini yang angka 14 sama 12 berarti 14 kurang 12 itu kan 2 ditambah 1 kurang 5. Oh, ditambah ya. 1 kurang 5 itu kan 1 kurang 6 itu minus 5 ya. Berarti jadi minus 1 kurang 6 minus 5 akar 4 tuh. Jadi 2 minus 5 akar 14. Sekian dari semua contoh soal ini, semoga bisa dipahami dengan baik oleh kalian. Dicatat, jangan lupa. Semoga bisa dipahami ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.